Assalamualaikum Ananda, selamat sore. Kenalkan Bapak Aldi Pratama akan mengajar Ananda pelajaran ekonomi. Dalam minggu kemarin Bapak sudah mengajar Ananda juga kan? Nah, baiklah, buat minggu ini pelajaran kita tentang permintaan dan penawaran. Apakah tahu Ananda permintaan dan penawaran? Permintaan penawaran terbagi menjadi 6. Satu, pengertian permintaan penawaran. Dua, faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Tiga, hukum permintaan dan penawaran. Empat, fungsi permintaan. Lima, fungsi penawaran. Enam, dan contoh kasus. Baiklah, pengertian permintaan dan penawaran. Tolong Anda catat ya. Besok Bapak minta pas kuliah tatap muka. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga tertentu dan pada suatu tertentu. Ada 3 jenis permintaan. Satu, permintaan efektif. Dua, permintaan spontan. Lah, tolong Anda pahami apa yang perlu dicatat, catat. Nanti minggu depan Bapak memeriksa catatannya ya. Kita masuk ke penawaran. Penawaran adalah sejumlah barang jual pada bagian tingkat harga dalam sudut produk. Dalam suatu produk, dalam suatu periode. Ada 3 jenis penawaran. Satu, penawaran marginal. Dua, penawaran submarginal. Tiga, penawaran supermarginal. Baiklah, jika permintaan datang dari konsumen atau pembeli, sedangkan penawaran datangnya dari produsen atau penjual. Catat ya. Nanti ini ada di soal TS ya Nanda. Nah, selanjutnya faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Faktor yang mempengaruhinya, satu, harga barang itu sendiri. Karena harga barang itu sendiri yang murah namun berkualitasnya apakah mendatangkan banyak peminat sehingga permintaan tinggi, begitu sebaliknya. Harga barang lain yang terkait. Harga barang pengganti dan barang pelengkapnya turun, maka permintaan terhadap barang tersebut akan semakin berkurang. Tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, maka semakin meningkat permintaan terhadap suatu barang tersebut. Selera masyarakat. Selera, jika suatu produk sesuai dengan selera atau kebiasaan konsumen, maka permintaan terhadap suatu produk itu akan meningkat. Jumlah produk, semakin besar jumlah produk suatu daerah atau negara, maka akan semakin tinggi permintaan suatu barang dengan harga tertentu. Selanjutnya, uh,
Faktor yang mempengaruhi penawaran. Adanya sumber daya tersedia. Penawaran dapat terjadi jika kesediaan barang yang cukup. Faktor penjual atau produsen. Banyaknya jumlah produsen yang memproduksi suatu barang berbanding lurus dengan ketersediaan barang. Harga. Jika tidak ada harga, penjual atau produsen pasti bingung untuk melakukan penawaran atau transaksi. Biaya dan waktu produksi. Jika biaya produksi meningkat, maka harga barang yang akan menjadi tinggi karena memiliki waktu yang cukup lama dan memakai kinerja yang banyak. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi membantu mempermudah produsen dalam menyediakan barang maupun jasa. Pajak subsidi. Jika pajak yang ditetapkan tertentu tinggi, maka produsennya tidak dapat melakukan penawaran sehingga permintaan juga menurun. Kebijakan pemerintah sebaiknya mengelola peningkatan produksi dalam negeri guna mengurangi impor. Apakah Anda paham dari yang Bapak sampaikan tadi? Baiklah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Hukuman permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan. Jika harga naik, maka jumlah permintaan turun. Sedangkan penawaran, jika harga naik, maka jumlah penawaran akan ikut naik. Harga, jika harga turun, maka jumlah penawaran akan turun. Begitu seterusnya. Fungsi permintaan. Fungsi permintaan memiliki tiga, yaitu satu, pengertian fungsi, bentuk umum, dan syarat mutlak. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara variabel harga dengan variabel jumlah barang yang diminta. Bentuk umum. Harga barang per unit sama dengan konstanta eh, konstanta dikurang gradien. Gradien jumlah barang yang diminta. Syarat mutlaknya yaitu nilai A harus positif, sedangkan nilai B harus negatif. Dan begitu seterusnya. Fungsi penawaran. Pengertian fungsi penawaran. Fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan. Bentuk umumnya yaitu harga barang per unit sama dengan konstanta kurang gradien jumlah barang yang ditawarkan. Syarat mutlaknya yaitu nilai A boleh positif dan boleh negatif. Nilai B harus positif. Contoh kasus, saat ini kondisi harga pasaran sebuah haram pada
personal komputer tipe DDR2 sedang naik harga barang tersebut, namun permintaan untuk barang ini justru lebih banyak diminta oleh masyarakat membandingkan dengan RAM bertipe SDRAM, DDR1 maupun DDR3. Mungkin karena faktor yang faktor apa saja yang masih tidak paham. Namun menurut isu yang saya dapatkan bahwa perusahaan yang membuat barang tersebut sedang gencar-gencarnya menjual produk mereka yang bertipe DDR3. Dengan dengan demikian saya berkesimpulan untuk saat ini hukuman permintaan yaitu jika harga naik jumlah permintaan akan turun dan sebaliknya. Dan jika harga turun jumlah permintaan akan naik. Tidak berlaku untuk saat ini sebab tidak sesuai dengan kasus yang di atas. Jika barang jika harga barang A 80.000 per unit, maka jumlah permintaan 10 unit. Dan jika harga barang B 60.000 per unit, maka jumlah permintaan 20 unit. Tentukan persamaan fungsi permintaan. Gambarkan kurvanya. Adakah Anda yang bisa mengerjakan? Ini jawabannya, Pak kasih tahu. P dikurang 80 per 60 dikurang 80 sama dengan Q dikurang 10 sama dengan per 20 dikurang 10. P sama dengan P dikurang 80 per min 20 sama dengan Q dikurang 10 ditambah per 10. 10P dikurang 800 sama dengan min 20Q ditambah 200. 20Q 200 ditambah 100 dikurang 10P. Q sama dengan 50 setengah dari P. Jadi fungsi yang permintaan adalah Q sama dengan 50 kurang setengah P. Titik potong terhadap sumbu P pada sumbu Q. Memotong sumbu P seharusnya Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan 50 setengah dari P, setengah dari P sama dengan 50, P sama dengan 100. Memotong 2. Sumbu Q syaratnya P sama dengan 0, maka Q sama dengan 50 per dikurang setengah dari 0. Maka I sama dengan 50. Nah, di grafik tersebut ada sumbu P titik 0 dan sumbu Q. Maka sumbu P berada di titik 100. Sedangkan sumbu Q berada di 50. Q sama dengan 50 setengah dari P. Pada harga 60 per unit, jumlah penawaran 20 per unit. Dan jika harga 80 per unit, jumlah penawaran 30 per unit. Tentukan fungsi penawaran dan gambarlah kurvanya. Ini contoh soal sama dengan soal yang pertama. Jawab. P dikurang 60 per 80 dikurang 60. Sama dengan I dikurang 20 per 30 dikurang 20. P dikurang 60 per 20. Sama dengan Q dikurang 20 per 10. Sama dengan 20Q dikurang 400. Sama dengan 10P dikurang 600.
20Q sama dengan 1200 ditambah 10P. Q min 10 ditambah setengah dari P. Jadi fungsi penawarannya adalah Q sama dengan min 10 ditambah 1,5P. Titik potong terhadap sumbu P dan sumbu Q. Sumbu P, sumbu P. Syarat Q sama dengan 0, maka 0 sama dengan min 10P setengah dari P. Min setengah P sama dengan min 10. P sama dengan 20. Memotong sumbu Q. Syaratnya P sama dengan 0, maka Q sama dengan 10 ditambah setengah dari Q. Q sama dengan 10, Q sama dengan min 10. Nih grafiknya, yaitu sumbu P berada di positif 20, sedangkan sumbu Q berada di negatif 20. Negatif 10. Q sama dengan min 10 ditambah setengah. Baiklah, sampai sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ananda, tolong nanti Bapak kirimkan tugas di WA. Tolong Ananda kerjakan ya di bawah hari Senin. Nah, baiklah Ananda, nanti disertakan dikirim link, dikirim screenshot Zoom-nya, kirim sama Bapak buat kehadirannya. Terima kasih Nanda. Semoga bermanfaat. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.